Berdoa, saudara sedang melibatkan Tuhan dalam urusanmu. Saudara kebayang, saya sebagai bapak dan ada anak saya punya anak 5, dia melakukan ini dan itu tanpa ngomong-ngomong sama saya. Dia ngomongnya sama saya, tunggu ada masalah dulu. Pak, ada masalah gini. Loh, maksudnya apa ya? Kok kenapa kejadian ini? Ya, sebulan yang lalu saya mengambil keputusan untuk begini-gini. Loh, kok kamu gak cerita sama papa? Ada masalah baru kamu cerita. Saudara nangkep ini gak? Jadi sebelum mengambil keputusan, menentukan pilihan, saudara berdoa, saudara sedang melibatkan Tuhan. Jangan abaikan. Ada firman Tuhan yang begitu meneguhkan saya adalah begini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Ini sering saya kata, dalam doa saya sebutkan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Saya pikir, saya renung, harusnya terbalik ya. Serahkanlah rencanamu, maka terlaksanalah perbuatanmu. Gitu kan ya? Betul nggak? Kalau saudara mau bangun rumah, serahkan apa dulu? Gambar rumah dong, rencana. Rumahnya ngadep mana, kamarnya ada berapa. Itu namanya rencana. Tapi firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu. Istilahnya nih, kalau bangun rumah, udah siapin aja semen, pasir, batu bata kepada Tuhan. Maka terlaksanalah rencanamu. Orang dunia bilang, serahkan dulu rencana lu, side plan-nya bagaimana? Bangunan rumahnya model apa? Itu rencana tuh. Saudara nangkep ini. Makanya, dalam setiap saudara mau melakukan ini dan itu, katakan firman ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Nangkep ini ya. Melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Makanya saya katakan ketika saya mau berdoa aja nih, dan bisa berdoa. Waduh, itu mujizat terbesar buat saya. Dan selalu saya bilang, aku mengucap syukur Bapa diberkati keinginan untuk berdoa mengandalkan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, selalu saya begitu tuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi dalam doamu juga, saudara harus selalu sisipkan kata-katamu dan kata-kata Tuhan. Dikombinasi. Maka ada kuasa. Kata-kata kita di dalam doa, itu biasa. Nggak menunjukkan kekuasaan ya. Tapi kata-kata Tuhan itu ada kuasa. Jadi kata-kata kita itu kata-kata biasa, digabungkan dengan kata-kata Tuhan yang penuh kuasa. Saudara jadikan satu, membuat sebuah doa. Contoh tadi, mengucap syukur, kepingin berdoa dan bisa berdoa. Karena aku percaya akan firman-Mu, keluarin firman Tuhan. Perkataan Tuhan yang penuh kuasa. Saudara kombinasi, maka doamu itu powerful, penuh kuasa. Dan saudara ngomong sendiri gitu ya. Saudara nangkep ini ya. Nah, doa itu apa? Menyerap kekuatan Tuhan. Nyambung yang tadi. Saudara bisa menyerap kekuatan Tuhan. Ibaratnya begini. Doa itu kan connect ya. Terhubung dengan Tuhan. Handphone saya kalau udah 98%, dia punya power baterainya, saya perlu terkonek dengan sumber listrik, yaitu charger. Nah, waktu saya konekkan handphone saya ke sumber listrik, handphone saya itu sedang menyerap kekuatan dari listrik itu, supaya dia jadi full lagi dan berguna. Begitu juga doa. Ketika engkau lemah, saudara connect, dalam arti berdoa, ya seperti handphone itu, cas. Artinya, berdoa itu menyerap kekuatan daripada Tuhan. Saudara bisa menyerap kekuatan dari Tuhan ketika engkau berdoa. Saudara berdoa harus dua arah. Kalau selama ini doamu itu membosankan, capek, melelahkan, karena doamu itu satu arah. Mengerti satu arah? Satu arah adalah saudara aja yang ngomong. Saudara nggak pernah beri kesempatan kepada Tuhan untuk ngomong. Doa dua arah adalah ada saatnya saudara ngomong, ada saatnya Tuhan ngomong. Ada saatnya saudara bicara, ada saatnya saudara diam, Tuhan bicara. Nah, itu saya katakan, dengan saudara menggabungkan perkataanmu dengan perkataan Tuhan. Perkataanmu biasa, perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Saudara gabungkan jadi satu. Ini doa yang penuh kuasa. Nangkap sesuatu. Makanya kalau saudara berdoanya nggak dua arah, saya pun kalau doanya nggak dua arah, 3 menit juga habis tuh kata-kata saya. Tapi istri saya tahu, kalau saya berdoa itu bisa berjam-jam. Karena saya doa dua arah. Ada saatnya saya ngomong, ada saatnya saya diam.
dan merenungkan firman Tuhan. Makanya kalau saudara nggak suka baca surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitab ini, saudara susah untuk berdoa dua arah. Tuhan kan ngomong melalui surat cintanya, betapa dia sayang sama kita. Makanya saudara harus baca. Jadi waktu kita berdoa, kita diam, nanti Roh Kudus akan ingatkan firman-firman yang pernah saudara baca. Mungkin 4 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, Pak Yulius pernah menyampaikan sesuatu, saudara diingatkan. Pernah nggak seperti begitu? Ngerti? Ini namanya doa dua arah. Kalau orang dunia bilang meditasi. Makanya orang meditasi itu kan sebenarnya dia lagi menyerap kekuatan ya ilahi dari luar masuk ke dalam dengan berdiam diri. Nah, Alkitab juga berkata meditate. Coba firman Tuhan berkata di Yosua 1 ayat 8, menyerap kekuatan Allah untuk menerima hikmat. Apa-apa saja yang saya harus lakukan, putuskan, pilih. Itu pakai hikmat. Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi waktu berdoa, kata-kata merenungkan itu bahasa Inggrisnya meditate, bermeditasi. Meditasi adalah saudara menyerap kekuatan Tuhan dengan saudara dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kalau Yosua bilang, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan bisa tadi saya katakan meditate, memperkatakan dengan mengerang, ya. Kalau saudara sakit ngomongnya apa? Aduh sakit gitu ya kan. Nah saudara juga itu kan mengerang firman Tuhan, pelan-pelan mendesis tentang firman Tuhan. Saudara menangkap sesuatu? Singkat aja.